tadi apa Pak yang sampaikan? Ya, darurat itu ya membahayakan. Diron itu tadi menurut salah seorang ulama mengatakan itu penegasan, kata penegasan, merugikan. Jangan membahayakan dan jangan saling merugikan. Ya. Jadi nanti tidak hanya bahaya saja, merugikan orang itu juga tidak boleh. Secara finansial itu nggak boleh. Kalau bahaya itu kan biasanya kaitannya dengan fisik kita ya, jasmani kita, dengan diri kita. Tapi kalau merugikan itu kaitannya nanti dengan materi. Ya, jadi tidak boleh saling membahayakan atau saling membahayakan atau merugikan. Itu. Ya. Nah, saya lanjutkan sedikit ya Pak. Jadi untuk ibadah pun itu tidak boleh membahayakan diri kita. Maka kan dalam ibadah itu banyak keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan. Orang yang sakit boleh tidak puasa, ya. Jadi itu kemudahan. Jadi jangan sampai Allah memberikan keringanan, kita malah menyusahkan sendiri. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi jangan sampai tadi, walaupun itu untuk kebaikan, untuk ibadah, jangan sampai membahayakan diri sendiri, apalagi juga orang lain. Nah, dalam fikih tadi disebutkan bahwa hadis ini adalah merupakan salah satu dari 5 bagian penting dalam fikih. Ya, dalam fikih hadis ini dijadikan sebagai dalil untuk kaidah fikih yang disebut ad-dararu yuzadu, bahwa kemudaratan, bahaya, kerugian itu harus dihilangkan. Ya, dihilangkan. Nah, dari sini ada beberapa kaidah penting yang perlu kita pelajari, ya. Di antaranya ya, miras itu diharamkan karena apa? Membahayakan. Ya, jadi segala yang membahayakan itu hukumnya haram dan harus dihilangkan. Kemudian termasuk kerugian finansial. Misalnya dalam praktek jual beli. Ya, jual beli yang tidak jujur ya. Ya, dia jual mobil, tapi dia menyembunyikan kerusakan atau cacat pada mobil itu. Ya, tujuannya apa? Biar lakunya lebih tinggi. Nah, itu hukumnya haram. Nah, nanti kalau misalnya kok begitu sudah selesai transaksi jual beli, sudah dibayar, mobilnya dibawa pulang, ternyata kok ditemukan itu kerusakannya, ya, maka itu harus dikembalikan. Ya, mobilnya harus dikembalikan. Ya, atau kalau dia mau ya kerusakannya itu diganti, kan gitu, dikurangi dari harga tadi. Nah, itu, ya. Rusak pemakaian maksudnya? Kan kita yang penjual juga nggak tahu juga. Kalau penjual tidak tahu nggak ada masalah. Kan dia tidak tahu. Nah, begitu tahu, nanti dia komplain, pembelinya komplain, ya sudah, dikasihlah ganti rugi kan? Kalau ternyata komplain kan, karena itu hak dia, hak pembeli. Maka ada namanya dalam jual beli ada khiyar namanya. Khiyar itu adalah hak untuk memilih antara jadi melakukan transaksi atau membatalkan. Gitu. Ya, jadi walaupun transaksi jual beli itu sudah terjadi, ya, pembeli itu punya namanya hak khiyar. Khiyar itu untuk memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkan. Termasuk namanya khiyar aib. Khiyar aib itu kalau ternyata barang yang dibeli kok ada celahnya, ada rusaknya, dia punya hak untuk mengembalikan barang itu
atau dikasih apa? Ganti rugi. Ya, yang sepadan dengan kerusakan. Ya, begitu. Jadi tujuannya apa? Untuk menghilangkan kerugian. Ya, untuk menghilangkan kerugian pembeli. Kan gitu. Ya. Nah, penjualnya dirugikan apa enggak? Ya enggak, barangnya rusak. Kan gitu. Ya. Itu ada ketentuannya. Dalam jual beli ada ketentuan khiyar. Kalau kita istilahnya ada garansi ya, Pak. Apa itu tujuannya? Ya biar pembeli tidak dirugikan. Itu khiyar. Khiyar itu ya garansi itu sebenarnya. Jadi nanti kalau ternyata kok begitu dipakai rusak, ya kan? Ya kan dia bersedia untuk mengganti kan, kalau garansi itu mengganti atau memperbaiki. Kan itu. Nah, itu khiyar namanya. Tujuannya biar tidak merugikan. Ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ada beberapa yang jadi kisah dan sebagainya sudah kita bahas. Nah, ada kaidah lagi namanya ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat, keadaan bahaya itu membolehkan yang dilarang. Ya, contoh, karena Islam itu menghilangkan apa tadi, Pak? Bahaya. Jadi untuk menghilangkan bahaya, yang haram pun boleh dipakai. Contoh, kemarin waktu corona, lagi rame-ramenya corona, ya, kalau vaksin itu memang satu-satunya untuk menghilangkan bahaya corona itu, ya, maka vaksin menggunakan yang haram pun boleh. Kenapa? Untuk menghilangkan bahaya. Untuk menghilangkan bahaya. Jadi untuk menghilangkan bahaya itu yang haram pun diperbolehkan. Contoh, kalau ada orang makannya, ya mungkin di negara non muslim lah ya, makan, ya. Begitu makan dia tersedak. Ini kalau nggak ditolong, nggak dikasih minum, dia bisa mati. Kalau dikasih minum, di situ ada minuman haram. Bagaimana? Untuk menolong nyawa boleh. Untuk menolong nyawa boleh. Jadi keadaan darurat itu memperbolehkan yang terlarang. Nah, ini karena Islam tujuannya nanti menghilangkan bahaya. Tapi nanti kalau dia udah selamat, ya misalnya juga ada orang kelaparan, ya di situ adanya barang haram. Ya kalau dimakan haram, kalau nggak dimakan mati. Milih mana? Mati apa makan haram? Makan haram. Sekedar untuk menolong nyawa. Sekedar untuk menolong nyawa. Setelah itu haram lagi. Ya, nggak boleh berlebihan. Maka nanti ada kaidahnya, ya. Ma ubi khalid darurah tuqaddiru biqadriha. Apa yang diperbolehkan dalam keadaan darurat itu tuqaddiru di ukurannya itu disesuaikan dengan kadarnya. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau dia udah cukup untuk, misalnya tadi orang tersedak, kalau dengan seteguk dia cukup untuk menghilangkan tadi bahayanya, ya sudah cukup. Jangan sampai 1 gelas atau 1. Nggak boleh. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nggak boleh, karena itu haram aslinya. Dibolehkan hanya untuk sekedar menolong nyawa saja. Jadi kalau sudah cukup untuk menyelamatkan, ya sudah, haram lagi. Ya, itu kaidah penting tadi ya. Kenapa itu sangat penting? Karena yang diharamkannya pun boleh untuk menghilangkan bahaya. Ya, ini karena Islam itu menghilangkan bahaya atau sesuatu yang merugikan. Nah ini mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Cukup ya? Kembali kepada merugikan tadi. Jadi ada satu kasus orang karyawan khianat dengan temannya gitu kan.
fungsinya adalah alternatif adalah dia kita lakukan di polisi kan. Demikian karena dia punya anak, punya istri gitu kan. Karena kalau kita lakukan ke polisi itu dampaknya luar biasa gitu kan. Sehingga dilakukanlah kesepakatan bahwa kerugian itu dia harus menggantinya gitu. Nah, sehingga rumah dan segala macam asetnya itu kita tarik untuk dijual untuk mengganti kerugian itu gitu. Untuk dengan seperti itu apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai gitu, dengan dalil tadi gitu. Jadi yang di apa tadi itu diambil asetnya itu yang melakukan khianatan. Iya, jadi Iya. yang bersama-sama dia maksudnya itu. Iya, boleh. Dia tahu bahwa itu adalah keserikan perusahaan. Iya. Tapi dia Jadi nanti al-aqdu bi akhafid dororen. Nah, itu nanti kalau ada sama-sama dua bahaya ini. Kalau dilaporkan dia ruginya lebih besar kan? iya. Lebih besar. Kenapa? Ya, dia nggak bisa menghidupi keluarganya, nggak bisa kerja. Akhirnya keluarganya apa namanya terbengkalai kan. Tapi kalau dia di misalnya untuk ya itu hak perusahaan juga kan. Memang dia harus mengganti karena dia menggunakan yang bukan haknya kan gitu. Nah, itu lebih mengambil artinya bahaya atau kerugian yang lebih ringan. Dan itu ada kaidahnya tuh. Al-ahdu bi akhafid dororen. Mengambil bahaya atau kerugian yang lebih ringan. Nah, itu dalam. Jadi ini sama-sama bahaya. Maka yang diambil adalah yang lebih ringan. Jadi kalau misalnya contoh lagi, ada orang melahirkan tapi lahirannya tidak normal, harus milih yang diselamatkan anaknya apa ibunya. Ya, yang diselamatkan anaknya apa ibunya? Ibunya. Nah, iya. Jadi mengambil bahaya yang lebih ringan. Itu kasus sepakat tadi itu kaidah yang kasusnya itu banyak terjadi, sangat luas. Ya, jadi hadisnya pendek, tapi cakupannya sangat luas. Nah, itu termasuk bagian dari 1 dari 5 bagian penting dalam syariat Islam. Ya. Nah, cukup Pak ya? Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.